Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan minggu kemarin, yaitu pertemuan kali ini mengenai stakeholder dalam sebuah sistem informasi. Yang pertama, apa itu stakeholder? Stakeholder adalah orang yang memiliki ketertarikan pada sistem informasi yang sudah ada atau ditawarkan. Stakeholder bisa termasuk pekerja teknis dan non-teknis. Bisa juga termasuk pekerja dalam dan luar. Stakeholder adalah orang yang memiliki kepentingan tertentu pada suatu kegiatan bisnis. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Ini hanya rangkaian dari masing-masing stakeholder. Yang pertama ada sistem owner atau pemilik sistem. Pemilik sistem adalah sponsor sistem informasi dan advokat eksekutif, biasanya bertanggung jawab atas pendanaan proyek pengembangan, pengoperasian, dan perawatan sistem informasi. Pemilik sistem biasanya berasal dari tingkat manajemen. Untuk sistem ukuran menengah ke atas, pemilik sistem biasanya tingkat manajer menengah atau eksekutif. Untuk sistem yang kecil, pemilik sistem bisa manajer menengah atau supervisor. Pemilik sistem biasanya berasal dari tingkat manajemen dan cenderung tertarik dengan keuntungan. Pemilik sistem ini jika di kampus kita, itu misalkan kita mempunyai sistem informasi e-learning. Nah, si pemilik sistem ini tentunya adalah kampus ITBHS, tentunya yang memiliki jabatan tertinggi dari ITBHS, misalnya si rektor, atau kalau kita masih swasta ya pemilik yayasan dari ITBHS. Nah, itu adalah si pemilik sistem. Keuntungan di sini dapat didefinisikan sebagai peningkatan keuntungan perusahaan, pengurangan biaya bisnis, biaya dan keuntungan sistem, peningkatan pasar, peningkatan efisiensi, perbaikan pembuatan keputusan, kesalahan lebih sedikit, perbaikan keamanan, dan kapasitas lebih besar. Jadi keuntungan di sini tidak hanya keuntungan berupa material, tapi tentunya dengan adanya sistem diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien di dalam suatu hal tertentu. Nah, itu juga termasuk keuntungan. Lalu ada si pengguna sistem. Pengguna sistem ini bisa disebut pelanggan ya. Ini yang akan menggunakan atau terpengaruh sistem informasi pada basis reguler, mengcapture, memvalidasi, memasukkan, menanggapi, menyimpan, bertukar data dan informasi. Pengguna sistem ini cenderung tidak mengacuhkan biaya dan keuntungan sistem, melainkan lebih memperhatikan fungsionalitas dari sistem tersebut ya, yang disediakan untuk pekerjaan mereka dan kemudahan pembelajaran dan penggunaan sistem. Contoh pengguna sistem itu ada yang internal dan eksternal. Contoh si pengguna sistem internal yaitu pekerja administrasi dan layanan, ada staf teknis dan profesional, ada supervisor, manajer menengah, dan manajer eksekutif. Kalau di contoh di kampus kita, semisal pengguna sistem ini adalah mahasiswa, dosen, admin. Nah, itu adalah si pengguna sistem. Pekerja administrasi dan layanan itu biasanya mengerjakan pemrosesan transaksi sehari-hari, misalkan memproses pesanan, faktur pembayaran, dan sejenisnya. Itu biasanya semisal pada sistem informasi penjualan atau e-commerce. Nah, itu adminnya yang bertugas untuk mengolah pesanan atau transaksi. Nah, itu termasuk dalam pengguna sistem internal. Lalu ada staf teknik dan profesional, itu terdiri dari spesialis bisnis dan industri yang mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan spesialisasi yang tinggi. Contoh pengacara, akuntan, insinyur, analis pasar, atau ahli iklan. Lalu misal supervisor itu cenderung fokus pada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sehari-hari. Lalu ada manajer menengah, itu lebih peduli pada nasabah operasional dan pembuatan keputusan taktis atau jangka pendek ya. Lalu ada manajer eksekutif, itu lebih peduli pada
perencanaan dan pembuatan keputusan strategis. Contoh pengguna sistem eksternal itu ada pelanggan, pemasok, rekan kerja atau partner, karyawan yang bekerja di sebuah instansi. Misalnya dalam sistem informasi manajemen, dalam sistem informasi penjualan atau e-commerce itu si pelanggan atau konsumen itu adalah termasuk dari pengguna sistem eksternal. Lalu ada desainer sistem, yaitu spesialis teknis yang menerjemahkan persyaratan bisnis pengguna sistem dan pembatas solusi teknis. Dia mendesain database, input, output, screen, layar atau tampilan, jaringan, dan perangkat lunak komputer yang akan memenuhi persyaratan pengguna sistem. Tentunya ini hanya mendesain di awal ya. Contoh desainer sistem adalah administrator database. Itu spesialis dalam teknologi database yang digunakan untuk mendesain dan mengkoordinasikan perubahan ke database perusahaan. Lalu ada arsitek jaringan, itu tentunya mengatur bagaimana nanti jaringannya ya. Lalu ada arsitek web, itu spesialis dalam mendesain web yang kompleks untuk organisasi termasuk situs web publik untuk internet. Lalu ada artis grafik untuk antarmuka, ini relatif baru dalam campuran pekerjaan TI saat ini ya, spesialis dalam teknologi grafis dan metode yang digunakan untuk mendesain dan membangun antarmuka yang kuat serta mudah digunakan ke sistem, termasuk antarmuka untuk PC-nya, web, komputer genggam, dan smartphone. Nah, itu ada interface-nya. Lalu ada ahli keamanan, itu spesialisasi dalam teknologi dan metode yang digunakan untuk memastikan keamanan data dan jaringan. Itu biasanya nanti gabung di arsitek jaringan ya, kalau ahli keamanan ini. Lalu ada spesialis teknologi, misal barcode, ahli dalam penerapan teknologi spesifik atau tipe perangkat keras yang spesifik. Lalu ada pembangun sistem, ini adalah spesialis teknis untuk membangun sistem informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi desain yang dihasilkan oleh desainer. Jadi setelah si desainernya tadi mendesain, lalu akan diterapkan atau dibangun oleh si pembangun sistem ini. Siapakah pembangun sistem ini? Tentunya ada programmer. Karena memang programmer itu istilahnya jantungnya dalam membangun sistem. Di sini yang pertama misalnya programmer aplikasi. Dia spesialis mengkonversikan persyaratan bisnis dan persyaratan masalah dan prosedur ke dalam bahasa komputer, mengembangkan dan menguji program untuk menangkap dan menyimpan data serta mencari dan mendapatkan kembali data untuk aplikasi komputer. Lalu ada programmer sistem, dia spesialis mengembangkan, menguji dan mengimplementasikan perangkat lunak tingkat sistem informasi, utilitas, dan layanan. Mereka juga mengembangkan komponen perangkat lunak ya, yang dapat digunakan lagi untuk digunakan oleh si programmer aplikasi. Lalu ada programmer database, itu spesialis dalam bahasa dan teknologi database yang membangun, memodifikasi, dan menguji struktur database serta program yang menggunakan dan memelihara database tersebut dalam sebuah sistem informasi. Lalu ada administrator keamanan, yang ini sudah di awal. Tentunya ini masih satu paket lah biasanya dengan administrator jaringan. Lalu ada webmaster, dia spesialis mengkodekan dan memelihara server web atau website. Lalu ada software integrator, itu yang mengintegrasikan perangkat lunak dengan perangkat keras jaringan dan perangkat lunak lainnya. Lalu ada analis sistem, spesialis yang mempelajari masalah dan kebutuhan sebuah organisasi untuk menentukan bagaimana orang, data, proses, dan teknologi informasi dapat mencapai kemajuan terbaik untuk bisnis. Pemilik, pengguna, desainer, dan pembangun sistem sering memiliki
perspektif yang berbeda ya pada sebuah sistem informasi yang akan dibangun. Beberapa ada yang tertarik pada hal yang umum, sedangkan yang lain fokus pada hal yang lebih rinci. Beberapa non teknis, sedangkan yang lain sangat teknis. Hal ini menunjukkan kurang komunikasi antar stakeholder ya. Nah, fungsi dari analis sistem ini adalah menjembatani jurang tersebut. Analis harus memahami bisnis dan komputer. Mereka mempelajari masalah dan kesempatan bisnis, kemudian mentransformasikan persyaratan bisnis dan informasi ke dalam spesifikasi sistem informasi yang akan dibangun dan diimplementasikan ya oleh berbagai macam spesialis teknis termasuk programmer komputer. Peran analis sistem adalah pemecah masalah, kesempatan untuk memperbaiki situasi meskipun tidak ada keluhan, petunjuk untuk mengubah situasi meskipun tidak ada orang yang mengeluh situasi sekarang. Jadi bisa dibilang analis sistem ini harus visioner atau bisa memperkirakan atau memprediksi bagaimana atau apa yang diperlukan di dalam sebuah instansi atau dalam sebuah sistem informasi ini untuk kedepannya. Ini adalah rangkaian dari masing-masing stakeholder. Nanti bisa dilihat sendiri. Yang nomor 1 adalah pemilik sistem, nomor 2 adalah desainer dan pembangun sistem, nomor 3 dan 4 adalah analis sistem, desainer dan pembangun sistem, nomor 5 adalah analis sistem untuk departemen komputer yang lebih kecil. Lalu ada manajer sistem informasi. Pada departemen IT berskala besar, manajer IT biasanya terbagi lagi menjadi manajer-manajer dengan tanggung jawab lebih spesifik. Misalnya manajer untuk keseluruhan departemen IT biasanya disebut sebagai Chief Information Officer dan berada di bawah presiden atau direktur perusahaan. Lalu ada manajer-manajer lain yang memimpin divisi-divisi pada departemen IT, misalnya manajer pengembangan sistem, manajer operasi, manajer programmer, manajer sumber daya IT dan lain-lain. Jadi yang mengepalai masing-masing stakeholder. Jadi memang misalnya programmer itu tentunya bila perusahaan besar itu tidak hanya satu programmer, ada banyak programmer. Nah itu dia sebagai pengordinasi atau pemimpin dari manajer beberapa programmer tersebut, yang mengkoordinasi atau yang mengetuai. Keahlian analis sistem yang harus dimiliki yaitu keahlian teknis. Memang yang pertama memang keahlian analisis, yaitu seorang analis sistem harus memiliki keahlian analisis. Keahlian analisis diperlukan untuk memahami organisasi yang memerlukan sistem informasi yang akan dibangun. Keahlian analis digunakan untuk memetakan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang bisa diselesaikan dengan sistem informasi dan yang tidak. Jadi dia bisa memprediksi atau mengira-ngira atau menganalisis apakah permasalahan tersebut bisa diterapkan di dalam sistem informasi atau dikomputerkan istilahnya. Lalu ada keahlian teknis. Tugas utama seorang analis adalah menentukan bentuk sistem terkomputerisasi seperti apa yang dapat menyelesaikan masalah perusahaan atau organisasi klien. Karena permasalahan yang ditemukan harus diselesaikan dengan teknologi komputer, maka keahlian teknis yang dibutuhkan adalah penguasaan teknologi perangkat lunak maupun keras. Jadi memang analis juga harus menguasai keahlian teknis ini, karena nanti juga analis yang biasanya akan menentukan untuk membangun sebuah sistem informasi itu biasanya apa saja sih yang dibutuhkan ya. Terus apa saja sih nanti alur-alur kedepannya, alurnya sistem itu gimana, terus penggunanya siapa. Nah itu biasanya juga harus paham seorang analis. Lalu ada keahlian manajerial, yaitu salah satu tugas analis sistem adalah menjadi tangan kanan manajer sistem informasi dalam mengatur sumber daya proyek yang skala kecil. Analis sistem dapat mengatur sumber daya yang di bawah kendalinya seperti programmer dan teknis. Memang analis sistem ini sentral sekali ya perannya ya. Lalu ada interpersonal skill. Analis sistem adalah pihak yang berkomunikasi aktif keluar dengan klien maupun ke dalam dengan stakeholder yang lain. Keahlian berkomunikasi sangat diperlukan untuk menjaring informasi yang akurat tentang masalah yang ada pada klien. Jadi memang terutama
dalam kemampuan berkomunikasi ya, seorang analis harus paham, karena ketika kita menghadapi klien itu, klien tentu tidak akan tahu bahasa komputer atau tidak tahu gimana cara membangun sistem. Nah, tugas seorang analis adalah mengkomunikasikan agar si klien itu paham atau mengerti apa maksud dari si klien, apa yang dibutuhkan si klien, sehingga bisa mengkomunikasikan antara si klien dan stakeholder, atau bisa menerapkan apa yang dimau si klien untuk nanti disampaikan ke stakeholder atau pembangun sistemnya. Lalu ada programmer, ya tentu teman-teman sudah tahu apa tugas dari programmer. Memang sangat penting sekali, seperti yang saya bilang di awal tadi, programmer itu termasuk jantung ya dari dalam sebuah pembangunan sistem informasi. Tentu memang teman-teman di sini ada yang bercita-cita sebagai programmer, karena memang programmer ini kalau dilihat di dunia kerja memang gajinya sangat luar biasa ya. Lalu ada manajer bisnis, ini penting karena mereka memiliki kekuatan pendanaan, pengembangan sistem, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk keberhasilan proyek. Lalu ada teknis lainnya, di database administrator, juga bertanggung jawab pada keamanan data, ini sudah dibahas di awal tadi ya. Lalu dapat disimpulkan bahwa perkembangan dalam bisnis sistem informasi membuka peluang karir baru sebagai profesional. Ada perusahaan-perusahaan IT dan beberapa profesi yang bisa ditekuni meliputi manajer sistem informasi, analis sistem, programmer, database administrator, network engineer, dan hardware support. Jadi memang ketika nanti teman-teman lulus untuk kuliah, tidak usah khawatir karena lapangan kerja di luar sana memang untuk saat ini sangat banyak sekali. Yang dibutuhkan adalah IT. Nah, cukup untuk pertemuan kita kali ini. Jika nanti ada materi yang belum paham bisa ditanyakan, dan tugas teman-teman adalah melanjutkan dari tugas yang kemarin. Kalau kemarin adalah identifikasi lah, kalau tugas yang sekarang adalah tentukan stakeholdernya, siapa yang berperan di dalam pembangunan sistem tersebut. Itu saja untuk materi kita kali ini. Jika banyak kurangnya mohon maaf, jika banyak salahnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.